Kalau ada yang bertanya mengapa kemudian manusia bisa berbahagia, entah setelah manusia itu melalui proses panjang ataupun secara spontan, tentu akan banyak sekali jawaban beragam yang akan kita temukan untuk satu pertanyaan itu, mengapa kemudian manusia bisa berbahagia. Sebelum terlalu jauh membahas bagaimana kemudian manusia bisa berbahagia, ada baiknya untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa sih kebahagiaan itu. Ada banyak mazhab pikiran, sudut pandang dalam rangka mencari kebenaran dan gagasan soal apa kebahagiaan itu. Kita bisa meminjam perspektif seorang Zulkarnain, kita bisa meminjam perspektif seorang Keanu Reeves misalnya, seorang tokoh Hollywood yang namanya besar hari ini, padahal di masa lalu dia adalah orang yang ditekan dan dihantam oleh kerasnya kehidupan, yang kemudian dia justru tumbuh sebagai karakter yang kuat. Membahas soal kebahagiaan, kita bisa menggali kisah seorang filsuf Zeno yang ketika melakukan sebuah perjalanan di laut, kapalnya tenggelam, kapal yang kemudian memuat semua harta bendanya. Dia selamat dan meratapi harta bendanya yang hilang itu, tetapi hanya sesaat kemudian dia bisa melanjutkan hidupnya dengan baik-baik saja. Ataupun kisah yang cukup dekat bagi kita orang-orang yang muslim, yaitu kisah seorang Nabi Ayub yang kemudian diuji oleh Tuhan dengan kusta, sebuah penyakit yang kemudian membuat dirinya ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, bahkan kaumnya sendiri dan bahkan istrinya sendiri. Mereka semua tumbuh menjalani hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan seorang Nabi Ayub, justru terpaan hidup yang dia alami tidak membuat kemudian kebahagiaannya itu hilang. Justru ketaatannya semakin meningkat. Lantas bagaimana mereka? Bagaimana kita? Bagaimana manusia secara umum bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Memang kebahagiaan itu ada di sini atau di sini sih? Oke teman-teman, mari kita membahas soal kebahagiaan itu dengan meminjam perspektif seorang filsuf, Plato. Di segmen ini bersama saya Iman di perspektif para tokoh. Di awal-awal perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu, ide ataupun gagasan semua berkembang berlandaskan logika, berkembang tanpa bisa membuktikan kebenaran daripada gagasan itu secara ilmiah. Misalnya pada saat itu ketika orang-orang menganggap bahwa buah apel jatuh dari pohonnya oleh karena adanya hantaman daripada angin, atau kemudian adanya gaya yang diberikan misalnya oleh burung ataupun binatang-binatang yang ada di lingkungan apel itu. Orang-orang mengira bahwa buah apel jatuh karena adanya gaya tadi, entah dari angin ataupun dari binatang. Padahal tidak demikian. Menjelaskan mengapa kemudian buah apel jatuh dari pohonnya itu tidak cukup hanya dengan mengatakan adanya angin atau adanya burung, karena pada kenyataannya banyak buah yang kemudian jatuh bahkan tanpa adanya angin sekalipun, bahkan tanpa adanya binatang yang ada di sekitaran buah itu sekalipun. Sehingga keadaan itu memaksa orang-orang untuk mencari tahu apa yang membuat buah apel itu jatuh. Penjelasan yang melebihi logika sehingga bisa diterima dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka pada perkembangannya ditemukanlah sebuah fakta, sebuah kenyataan bahwa buah apel jatuh dari pohonnya oleh karena buah itu telah mengalami atau telah sampai pada titik kematangannya. Titik kematangan yang membuat sebuah pohon tidak lagi mendistribusikan nutrisi kepada buah itu, sehingga buah itu selesai masa hidupnya, sehingga pada tangkal buah itu dia mati karena tidak ada lagi fungsi pendistribusian nutrisi, sehingga tangkal itu mati, kemudian melepas buah apel itu. Nah, pengetahuan ini kemudian dapat dibuktikan karena orang-orang pada saat itu mengambil buah dan melihat, oh ada terjadi pembusukan pada tangkalnya. Maka pada saat itulah pengetahuan harus dibuktikan
harus bisa dibuktikan secara ilmiah melebihi ilmu logika. Dan teman-teman, orang yang pertama kali menggagas model pemikiran seperti ini adalah Plato. Plato memang dikenal sebagai seorang terdidik filsuf yang kemudian memiliki keinginan untuk belajar soal ilmu alam. Plato lah yang kemudian pertama kali menggagas soal ada benua yang hilang bernama benua Atlantik. Namun kita tidak akan jauh membahas soal seberapa besar pengetahuan alam oleh seorang Plato, karena kali ini kita akan menggali semua hal yang berkenaan soal kebahagiaan. Namun sebelum terlalu jauh, kita perlu untuk mengenal siapa dan bagaimana Plato tumbuh. Plato orang yang sangat cerdas. Akibat kecerdasannya, hal paling monumental adalah dibangunnya sebuah akademi dan disebut-sebut sebagai universitas pertama. Bahkan anggapan saya, Plato adalah seorang pemikir paling sempurna di masanya. Sebagai keluarga Heraklitos, yaitu keluarga bangsawan pada saat itu, dia memiliki wibawa dan terpandang. Sebagai pemikir, dia pandai bersajak, berpuisi, dan suka menulis. Dia memiliki banyak guru yang mendalami bidang-bidang tertentu, sehingga pengetahuan Plato sangat lengkap karena bersumber pada guru-guru dan dari berbagai kalangan. Tetapi kemudian kesukaan Plato ini pada akhirnya berpusat pada satu gurunya, yaitu Sokrates. Sokrates yang kita kenal sebagai orang pertama yang menggagas soal ilmu pengetahuan yang mempelajari diri manusia. Pada diri Plato, saya pribadi melihat ada serangkaian rakitan yang membuat diri Plato kemudian menjadi sempurna, minimal pada filsuf-filsuf pada masanya. Karena pada saat filsuf-filsuf lain hanya memiliki kemampuan untuk bernalar, tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk misalnya menulis. Ada filsuf yang memiliki kemampuan untuk menulis, tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menemukan kata-kata yang baik, kata-kata yang ritmis dan mudah untuk dipahami. Nah, pada diri seorang Plato pandai bernalar, pandai menulis, pandai berkata-kata. Sebuah serangkaian yang sempurna untuk membuat sebuah karya. Karena Plato berpengetahuan luas, tidak terbatas pada satu ilmu pengetahuan alam saja, tetapi juga kehidupan sosial, budaya, dan sosiologi. Plato juga yang pernah mengarang paham soal kehidupan sosial di Athena. Jadi ada sebuah kampung bernama Grit yang berjumlah kurang dari 300 jiwa, tetapi hanya sedikit yang disebut manusia merdeka. Hanya mereka yang berdiam di kota dan selebihnya di pelosok. Yang tinggal di kota inilah yang disebut dengan bangsawan dan memiliki hak milik tanah dan perkampungan yang dikelola oleh para budak yang tidak disebut manusia karena tidak merdeka. Plato lah yang memunculkan paham kesenjangan sosial dan strata. Maka perlu untuk mengerucutkan pembahasan kita soal Plato. Tanpa mengerucutkan pembahasan kita pada kebahagiaan, maka membahas Plato tidak akan berujung. Nah, Plato lah yang menggagas soal kesenjangan sosial. Maka untuk membahas Plato perlu untuk mengerucutkan pembahasan kita, karena jika tidak, dunia Plato terlalu luas. Untuk itu kita kerucutkan pembahasan mengenai kebahagiaan. Lantas apa sih kebahagiaan itu? Apakah pada saat kita tersenyum? Jawabannya no. Betapa banyak orang yang tersenyum yang pada saat bersamaan ada luka yang sedang menganga di dalam hatinya. Apakah kebahagiaan pada saat seseorang tertawa terbahak-bahak? No. Ada banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, tetapi setelah tawanya selesai, dia kemudian bersedih. Atau yang lebih sadis daripada itu adalah ketika seseorang justru menertawai rasa sakit itu. Atau apakah bahagia adalah pada saat kamu jatuh cinta? Apakah bahagia adalah pada saat kamu menang dari lawanmu? Apakah bahagia adalah pada saat keinginanmu tercapai? Tetap saja no. Atau mungkin iya, karena bahagia adalah pada saat kamu ingin bahagia. Apakah ini kata-kata Plato? Bukan. Ini kata-kata saya sebagai pembuat konten ini. Bahagia adalah pada saat kamu ingin bahagia. Bahagia adalah pada saat kamu mengetahui batasan-batasan tertentu. Ada juga kebahagiaan menurut definisi Google.
Kebahagiaan sejati adalah perasaan senang, tentram, damai, dan nyaman akan suatu hal, akan suatu kondisi, dan tidak ada satupun orang yang bisa mengacaukan perasaan bahagia ini. Oke, benar juga sih. Tapi seperti apa kebahagiaan menurut definisi seorang Plato? Kebahagiaan menurut seorang Plato adalah sesuatu yang sangat fundamental, adalah sesuatu yang tidak tergambarkan oleh sebatas ekspresi wajah. Plato tidak percaya pada seseorang tersenyum dan mengatakan bahwa dia sedang bahagia. Ekspresi tubuh tidak dijadikan patokan. Artinya senyum bukan patokan untuk mengatakan seseorang sedang berbahagia. Plato mempelajari soal jiwa manusia, esensi manusia. Tentang jiwa dan esensi manusia ini, Plato sudah menuliskan dalam suatu disiplin yang kompleks dan tersusun rapi dan mudah dipahami. Jiwa manusia terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, epitomia, yang meliputi kebutuhan jiwa dari perut ke bawah, termasuk makanan dan seks. Kedua adalah tums, yaitu wilayah dada sampai leher, meliputi rasa, semangat, agresivitas, atau semua yang dikelola hati, termasuk harta, kehormatan, dan cinta. Dan ada lagi logistikon, adalah wilayah kepala yang mengontrol dua bagian tadi. Kalau tiga bagian tadi tercapai, maka kebahagiaan akan tercapai. Tetapi kesimpulan dari paham Plato adalah eudaimonia. Ai berarti baik, daimonia berarti intelek. Jadi selaras dari yang kita katakan tadi, bahwa kebahagiaan adalah pada saat kita ingin bahagia. Karena kebahagiaan tidak terlepas dari sugesti kita, tidak terlepas dari positive thinkingnya kita. Teman-teman, ngomong-ngomong, antara pikiran dengan kebahagiaan ternyata jaraknya cukup dekat. Jika pikiran yang kita maksud berada dalam kelola kepala kita, sementara kebahagiaan juga ada di dalam kelola kepala kita, berarti kebahagiaan dan pikiran berada dalam ruang yang sama. Terus mengapa kemudian kita begitu sulit untuk merasa bahagia? Sementara Keanu Reeves, sementara Zulkarnain, Zeno, bahkan Nabi Ayub, mereka bisa bahagia. Ternyata rahasianya hanya karena mereka intelek. Berarti ketika pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mencapai kebahagiaan, maka jadilah intelek. Jangan berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jangan berfokus pada hal-hal yang membuatmu kesal. Jika barang kesayanganmu rusak, perbaiki. Jika diperbaiki dan ternyata tidak bisa, ya sudah, ikhlaskan, karena apa boleh buat. Toh pada akhirnya setiap barang akan rusak. Tidak ada barang yang akan menjadi milik kita selamanya. Pada akhirnya kita akan berpisah, entah bagaimana caranya. Jika ada keinginanmu yang kemudian tidak bisa tercapai, maka cobalah duduk sejenak dan pikirkan kembali. Barangkali keinginanmu itu terlalu besar, maka fokuslah pada keinginan-keinginan yang kecil, yang potensinya untuk mencapai itu cukup mudah. Barangkali ada keinginan-keinginan, ada tujuan-tujuan kecil yang perlu untuk kamu usahakan, alih-alih pencapaian yang terlalu besar, yang terkesan sulit atau bahkan mustahil untuk kita capai. Pelan-pelan. Kalau bagi Al-Farabi, kebahagiaan adalah pada saat kamu bisa memaksimalkan potensi dirimu. Artinya kebahagiaan yang tidak tercapai berarti kita tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, soal perspektif kita, atau soal eudomania yang Plato sebutkan tadi. Ai berarti kebijaksanaan dan domania yang berarti intelek. Karena seperti apa yang dikatakan Aristoteles, happiness depends on ourselves. Kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Teman-teman, dari tadi kita menggunakan begitu banyak bahasa yang kemudian ternyata ketika kita kerucutkan, kebahagiaan ternyata adalah soal perspektif, soal sudut pandang, soal cara berpikir, soal intelek, soal potensi. Yang mana semua itu ternyata ada di dalam sini. Untuk itu jadilah intelek. Dan salam perspektif.